Kawasan perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara merupakan muara dari beberapa sungai yang melintasi kota Kendari, mulai dari Sungai Wangu, Kambu, serta beberapa sungai kecil lainnya. Teluk yang luasnya lebih dari 1.000 hektar ini menjadi tempat tinggal masyarakat dari banyak suku, seperti suku Bajo, suku Buton, Muna, dan juga Bugis. Bersama Pak Faisal, nelayan setempat, aku akan mencari salah satu bahan masakan istimewa yang biasa dinikmati masyarakat pesisir Kendari. Lelemo atau lamun merupakan tanaman berbunga yang telah beradaptasi dalam lingkungan air asin. Lelemo tumbuh bergerombol, biasa berada di perairan laut hangat yang dangkal kurang dari 3 meter lur. Lelemo ini bisa dibilang menjadi penghubung daerah ekosistem mangrove dengan kawasan terumbu karang. Waktu yang tepat untuk mencari lelemo adalah saat air laut surut, karena jadi bisa lebih mudah melihat dan mencari keberadaan lelemo. Oh iya, tidak hanya buahnya saja, aku dan Pak Faisal juga mengumpulkan batang dan akar lelemo yang masih muda. Lelemo atau lamun yang aku dapat akan dimasak menjadi makanan khas Kendari, yaitu lelemo masak kari. Bagian lelemo yang bisa dimasak adalah biji yang terdapat dalam buahnya. Dalam setiap buah hanya terdapat beberapa butir biji, sehingga untuk memasaknya butuh banyak buah lelemo. Untuk bagian akar lamun yang masih muda, tampak berwarna keputihan dengan tekstur yang masih cukup lunak. Cukup potong dan pisahkan dari daun semunya seperti ini lur. Sekarang cuci semua biji dan akar muda lelemo. Ini untuk membuang sisa pasir dan kotoran yang menempel. Lapisan tipis yang membungkus biji lelemo juga harus dibuang ya lur. Oh iya lur, pencucian ini juga untuk mengurangi kadar garam pada lelemo. Selain dicuci untuk mengurangi kadar garamnya, biji serta akar lelemo juga harus direbus. Ini juga bisa untuk menghilangkan lendirnya. Rebusnya sengaja dilakukan terpisah, karena waktu merebus akarnya yang lebih lama dari biji lelemo. Bahan makanan dari laut cenderung berbau amis. Makanya untuk memasaknya kita bisa gunakan rempah yang beraroma kuat. Serai salah satu bumbu yang bisa digunakan untuk memasak bahan makanan dari laut. Kandungan minyak esensial dan atsiri dalam serai mampu menghilangkan bau amis, dan sebaiknya batang serai diiris dan ditumbuk seperti ini. Tambahkan juga kemiri, cabai, serta bawang merah dan bawang putih sebagai penyedap masakan kari. Masakan kari juga butuh santan kelapa sebagai pelengkap dan pemberi rasa gurih. Lanjut, tumis bumbu halus hingga harum. Tuang santan kelapa sambil terus diaduk bersama bumbu. Setelah santan mendidih, bisa masukkan tomat irisnya. Sekarang, masukkan rebusan biji dan akar lelemo. Masak lagi sampai kuahnya mendidih. Setelah 20 menit, ini hasilnya. Lelemo kuah kari biasa dinikmati bukan dengan nasi, tapi sinonggi. Sinonggi merupakan sagu yang dimasak dengan air mendidih. Setelah air mendidihnya dituang, sagu harus langsung diaduk cepat lur, agar semua sagu terkena air dan menjadi lengket seperti lem. Sinonggi jelas kaya karbohidrat, begitu pula dengan biji serta akar lelemo. Lelemo kuah kari dan sinonggi jelas lengkap gizinya lur.
Tidak ada lagi bau amis yang tersisa, hanya rasa gurih dan segar. Jos gandos, Lur. Lur, aku lagi berada di Desa Talawaan, Bajo, Minasaha Utara. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sini banyak warganya yang memanfaatkan hasil bumi. Salah satunya Tante Hawa, Lur. Bahkan ia pun memanjat sendiri loh pohon kelapanya. Satu keahlian yang jarang dimiliki wanita pada umumnya, Lur. Karena memanjat kelapa dibutuhkan keahlian khusus. Gak sembarangan orang loh bisa memanjat kelapa karena memang cukup berbahaya. Sekarang aku juga mau membantu Tante Hawa memetik kelapa, Lur. Kelapa yang kita ambil ini yang sudah tua yo, karena kelapa iki mau diolah menjadi minyak kelapa. Untuk membuat minyak kelapa, terlebih dulu kelapa dikupas menggunakan lewak. Alat kupas tradisional iki terbuat dari besi yang berbentuk segitiga, Lur. Cara mengupasnya tinggal tekan kelapa pada ujung lewak sambil digerak-gerakkan agar kelapa bisa terkupas. Tapi kudu hati-hati yo, Lur, karena ujung lewak iki cukup tajam tuh. Bisa-bisa kalau meleset iso kena tangan. Idih, amit-amit yo. Lalu kelapa yang sudah dikupas tinggal dibelah menjadi dua bagian agar lebih mudah ketika proses kukur atau parut kelapa. Parut kelapa iki masih pakai alat tradisional juga, Lur, namanya kukuran. Untuk memarut menggunakan alat kukuran iki, caranya tinggal diparut ke besi kukuran dengan gerakan memutar. Tuh lihat, hasil parutannya gak kalah dong yo sama parutan modern. Sekarang aku menambahkan sedikit air untuk memeras kelapa parut. Karena semakin dikit air yang digunakan, semakin kental santan yang dihasilkan. Artinya minyak kelapa yang dihasilkan akan semakin baik. Oke, Lur, sekarang aku akan memasak santan kelapanya untuk dibuat menjadi minyak kelapa. Membuat minyak kelapa iki kudu sabar-sabar yo, Lur. Soale membutuhkan waktu sampai 3 jam yo. Apinya juga harus selalu diawasi karena membuat minyak kelapa iki kudu menggunakan api yang stabil. Ojo lali sambil terus diaduk yo, Lur.
Membuat minyak kelapa sendiri seperti ini bagi sebagian warga pedesaan merupakan salah satu cara mudah dan hemat untuk mendapatkan minyak goreng. Setelah beberapa jam dimasak, akan terlihat lapisan minyak kelapa menggantung di atas kuali. Itu artinya minyak kelapa wis jadi lur. Nah, kalau yang mengendap di dasar kuali dan berwarna kecoklatan adalah sisa santan. Aku harus menyaringnya hingga mendapatkan minyak kelapa yang bersih. Minyak kelapa yang didapat akan digunakan untuk menggoreng perkedel daun ubi lur. Bahan utama berupa daun singkong yang dipotong halus, kemudian direbus. Sedangkan untuk bumbunya dibutuhkan cabai, jahe, dan bawang merah. Haluskan bumbu dengan cara diulek ya lur. Daun singkong yang sudah direbus lalu dicampur dengan bumbu dan tepung terigu. Tak ketinggalan juga ikan teri, garam, dan irisan daun bawang juga ikut masuk ke dalam adonan lur. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur merata. Adonan perkedel daun ubi pun tinggal digoreng lur. Minyak kelapa yang tadi aku buat sekarang digunakan untuk menggoreng perkedel daun ubi lur. Inilah salah satu manfaat pembuatan minyak kelapa secara tradisional. Masyarakat bisa mendapatkan minyak yang memiliki nilai gizi lebih banyak dari minyak kelapa sawit. Ya wis, kita icip-icip yuk perkedel daun ubinya. Wih, renyah banget iki. Kriuk-kriuk dimakannya. Rasanya juga enak tenan lur.